Kan ada quote juga ya, namanya this too shall pass. Apapun yang lu alami di dunia ini hanyalah sementara. Daripada lu mengejar kupu-kupu, lu mendingan fokuskan diri lu bikin taman yang bagus. Kupu-kupu bakal ngantri datang ke taman lu gitu loh. Generasi kita itu agak sedikit Hello Kitty menurut gua bro, terlalu cengeng gitu loh. Tentunya banyak cewek yang nggak setuju kan. Tapi kalau gua, lu merit sama gua, lu mau guanya apa mau duitnya gitu kan. Halo guys, kembali lagi di Kampus Saham bersama Bro Andri Hakim. Siap, thank you bro. Nah, kita lagi di garasinya Bro Andri nih. Thank you nih bro. Siap, thank you. Ini sebelum dibongkar ya guys ya. Ini rencananya tadinya gue mau renovasi lah. Renovasi lagi? Ya, nanti gue mau renovasi. Biar lebih bagus ya nih. Ya, jadi emang ini gue belinya jadi. Nanti cuman gue nanti mau renovasi lagi lah. Nih, mobil baru juga kan bro ya? Nggak baru-baru amat lah. Nah, tapi di antara tiga ini sebenarnya mana yang paling lu suka bro? Dari ini ya, Ferrari, McLaren, Porsche ya. Iya. Jadi ini ibarat kayak lu punya pacar bro. Oke. Kalau lu tanya dari tiga ini mana nih pacar yang paling bijak? Kalau lu tanya mobil yang paling bijak, Ya, sebenarnya Porsche. bijak. Porsche. Kenapa Porsche? Porsche itu dia nggak rewel, nggak ribet. Lu starter dia pasti nyala. Ya, ini dari gua pertama kali beli bro. Dia nggak pernah rese, nggak pernah breakdown, nggak pernah engine on lah apa, nggak pernah ribet sama sekali. Ya, tapi lu kan juga punya Porsche kan, lu admit kan ya nggak rewel lah. Maintenance-nya bener-bener lo. Ya memang mobil Jerman tuh nggak ada salah bro. Tapi memang modelnya kalau dibanding sama McLaren atau Ferrari, modelnya kalah lah. Menurut gua juga. Nah jadi kalau gue bilang kalau misalnya Ferrari itu kayak cewek model yang pakai baju merah bro, seksi, hot gitu loh, on fire gitu loh. Pakai dress gitu ya? Iya pakai dress. Tapi setiap kali dinyalain nih rewel bro. Kenapa emang rewelnya bro? Rewel ada nanti cek engine. Kadang kalau misalnya gue gas nih kenceng ya, nanti engine-nya kepanasan. Nah itu nanti engine-nya malfunction. Sekali sekali maintenance itu bisa 60 juta. 60? Iya. Buset. Nah jadi dia kayak cewek model nih. Mahal tapi banyak embel-embelnya, banyak mintanya. Nah kalau McLaren sama, lebih parah lagi. Modelnya lebih cakep lagi nih. Modelnya lebih cakep, bodinya hot. Nah tapi sama juga rewel. Nanti kakinya bermasalah lah. Nah ini kayak cewek nih. Nanti mau minta dibeliin heels, mau minta dibeliin tas. Nah sekali renovasi juga mahal, sekali maintenance juga mahal. Kemarin terakhir maintenance tuh habis 120 ya. Oh jadi baru beli pun udah maintenance? Ya tapi ditanggung sama pembeli sebelumnya. 120 juta dapat satu mobil bro? Iya. Nah itu jadi rewel. Nah jadi kalau ditanya mana nih yang paling bijak dari sports car ini? Ya menurut gua paling bijak ya Porsche, nggak rewel. Porsche, okay. Tapi kalau ditanya lagi mana yang paling bijak? Menurut gue Mercy sama BMW. Oke. Karena dari harga dia oke. Nah jadi ini kalau diumpamakan kayak cewek. Nah ini dua model. Trophy wife. Oke. Tapi dia nggak bisa kerja, nggak bisa jaga rumah. Nah kalau ini dia bisa jaga, nggak bisa masak. Nah kalau ini dia nggak rewel. Nah kalau Mercy sama BMW lebih awet lagi, lebih mantep lagi. Nah gitu. Jadi semakin cakep, semakin nggak goda, semakin murah ya, tapi jangan murah-murah banget ya, nanti murahan. Jadi nggak cakep-cakep banget tapi masih oke. Nah lebih bagus gitu. Jadi kayak cewek. Nah dulu gue juga pernah cerita hal ini ke mantan gue bro. Nah terus reaksinya apa? Mantan gue kan dulu kecil kan orangnya, badannya kecil kan. Terus dia tanya, nah kalau aku apa? Terus gue bilang, karena lu badannya kecil, lu wuling REV. Terus dia ngamuk bro, dia berantem. Gue berantem 3 hari, gue chat nggak dibales gitu. Terus baikannya gimana? Baikannya ya udah 3 hari, gue bilang bercanda doang. Gue bilang itu bercanda doang. Gue bilang lu kan kecil kayak wuling REV. Gue bilang, tapi irit gitu. Gue bilang. Bagus ya, material. Material. Gitu. Tapi ya, gue langsung to the point aja lah ya, biar cepet juga nih bro kita ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya penyebab crash kali ini tuh apa bro menurut lo? Kalau penyebab crash kali ini tuh ada sebenarnya lebih ke makro bukan mikro. Oke. Jadi kalau gue selalu di saham itu kan selalu gue bilang itu ada makro dan mikro kan. Kalau makro itu faktor eksternal, kalau mikro itu faktor internal. Faktor internal itu adalah perusahaannya. Nah kalau gue lihat saat ini
perusahaannya itu fundamentalnya sama-sama aja, nggak ada yang berubah. Lebih masalahnya itu di faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini sebenarnya ada beberapa macam. Nomor satu, faktor eksternal dari luar ya Donald Trump lah, perang lah. Oke, perang. Januari pertama US sama Venezuela, tapi itu cepet lah, cuma 1-2 hari. Lalu di Februari ya lanjut sama Iran nih. Jadi US Israel lawan Iran. Nah, ini berdampak ke minyak global. Tuh, harga minyak naik tuh tinggi. Iya, harga minyak naik tinggi, jadi itu makro. Lalu makro itu di luar negeri ya. Dalam negeri juga ada masalah. Masalahnya ya kalau kita lihat hutang kita meningkat, hutang dalam negeri meningkat. Lalu mungkin ada beberapa asing tuh kurang suka ya dengan kebijakan-kebijakan dalam negeri di Indonesia ya. Terus udah gitu lagi ada reformasi dari bursa efek juga. Ya. Nah, jadi dari segi dalam negeri ini makronya juga lagi banyak yang ya perubahan lah. Jadi berdampak ke bursa saham seperti itu. Jadi kombinasi ini semua berdampak ke saham. Lalu MSCI juga. Ya ada betul. Perubahan peraturan MSCI. Jadi kombinasi dari semua ini ya akhirnya berdampak saham crash. Seperti itu, bro. Nah, terus kalau misalnya nih soal Amerika versus Iran, menurut lu gimana pandangan lu? Dan menurut lu siapa yang menang nih kira-kira kalau emang beneran perang ya? Jadi sebenarnya ini agak kontroversial juga ya, bro ya. Gua sebelum gua investasi saham, dulu gua tuh kerja di bidang pertambangan. Yaitu adalah perusahaan family. Gua pernah jualan satu produk pertambangan ini ke perusahaan Singapura, bro. Nah, perusahaan Singapura ini dimiliki sama orang Iran. Iran asli dan dia Muslim Iran, bro. Dia itu jujur sangat tidak suka dengan negaranya, dengan pemimpinnya. Nah, jadi sebenarnya ada dua pihak nih, bro. Jadi gue pihak yang netral ya. Gue tidak melihat dari sudut agama atau apalah atau Amerika. Gue nggak lihat dari sudut. Tapi dari masyarakat Iran sendiri, dari melalui point of view teman gue itu, dia itu sangat tidak suka di rejim yang sekarang ini. Karena rejim yang saat ini itu banyak membunuh masyarakatnya. Kalau mereka berdemo atau dia tidak pakai hijab, itu sangat kontroversial lah. Di hukumnya lumayan keras gitu loh. Okay. Nah, jadi contohnya pas kemarin Amerika ngebom Khamenei, temen gua yang orang Iran ini justru sangat bahagia, sangat happy. Karena dia sangat happy, Instagramnya juga dia tunjukkan bahwa dia happy, makanya gua congrats ya gitu. Soalnya dia kontennya isinya freedom gitu di WhatsApp-nya gitu loh. Jadi gue congrats ya for your freedom, gue cuman chat gitu doang. Gue nggak tahu gue bener atau salah, bro. Gue cuman karena dia kontennya kesana ya gue cuman congrats for your freedom. Nah, turns out dia ngomong-ngomong dia sangat happy karena ya dengan ini mereka akhirnya finally got their freedom gitu. Jadi ini ya ada dua sudut pandang lah. Ya kalau dari sudut pandang masyarakat Iran sendiri dia sebenarnya pro. Nah, tapi ada juga sudut pandang yang dari mungkin Muslim agak tidak pro. Nah, gue sih sebenarnya tidak peduli. Yang peduli emiten gue, bro, porto gue gitu. Cuman ini dari sudut pandang temen gue. Kalau temen gue dia orang Muslim, orang Islam, dan dia juga orang asli dari Tehran, dari Iran. Dia sih sangat tidak suka dengan rejim yang ini, dan dia sangat pro dengan freedom of Iran. Gitu. Tapi kalau misalnya bener kan lu sering baca. Dan dia pengusaha ya, dia kaya sekali, dia punya perusahaan di Singapura, dia punya rumah di Los Angeles juga, dia punya rumah di Turki, dia punya rumah di Iran. Tapi lu baca buku perang nih, bro. Kira-kira kalau kayak gini kondisinya bisa nggak ada possibility Iran menang gitu? Possibility Iran menang ada, sebenarnya tetap ada. Karena Amerika itu sebenarnya paling tidak suka itu perang yang panjang. Betul, apalagi mau Piala Dunia. Yes, jadi kalau kita baca sejarah yang bikin contohnya misalnya dulu zaman Napoleon ya. Napoleon itu kan dari Prancis, dia invasi ke Rusia. Waktu itu namanya masih Uni Soviet. Dia perang ke Rusia, tapi turns out
dia pengen perang ini cepat selesai, cepat menang, cepat pulang. Ternyata perangnya berkepanjangan, suplai makanannya habis, masuk musim dingin, ya akhirnya amunisinya habis, costly, ya akhirnya dia kalah, mati kelaparan gitu loh, kedinginan dan kelaparan. Karena lu kan nggak kenal medannya di sana. Nah, jadi kalau perangnya berkepanjangan akan lebih menguntungkan tuan rumah, yaitu si Iran. Gitu. Jadi Amerika harus selesai ini cepat, kalau enggak ya bisa berbalik si Iran yang menang seperti itu. Dan kemarin drone-nya Iran itu kan harganya cuma 300 jutaan ya. Sedangkan buat menghalau drone-nya Iran, Amerika harus keluarin rudal tuh miliaran. Ya jadi dari segi harga dia kalah lah. Kalah ya. Kalau next nih election, lu bakal pilih Pak Donald Trump lagi atau? Kan gue bukan warga US bro. Kalau lu bisa milih? Kalau gue bisa milih, enggak sih. Enggak, lu enggak. Karena terlalu apa ya? Jadi sebenarnya kalau kita sebagai investor, kita tuh sebenarnya lebih suka pemimpin yang melanjutkan kebijakannya yang sama, bro. Jadinya tuh kondisi yang udah bagus itu dia stabil, dia menjalankan program yang sudah ada. Pasti investor lebih suka itu. Karena kalau ada pemimpin baru yang tidak menjalankan program sebelumnya, otomatis kan jomplang. Jadi ada perubahan peraturan. Nah, investor tuh paling tidak suka itu ada perubahan peraturan yang drastis seperti itu, bro. Contohnya misalnya tadinya program sebelumnya dia pro infrastructure. Ya. Nah, sedangkan investor lagi invest nih ke infrastructure, tiba-tiba pemilihan berikutnya dia tidak pro infrastructure, dia pro bidang yang lain. Nah, itu pastinya crash. Karena jadi kan infrastruktur pun juga waktunya lama ya. Yes, jadi berubah. Betul. Berubah kebijakan, otomatis investasinya berubah. Perusahaan yang mau diinvestasikan juga berubah. Misalnya kebijakan sebelumnya teknologi, ternyata pemimpin yang baru tidak pro teknologi, ya berubah kan. Seperti itu. Tapi lu sendiri kan tahun lalu juga crash, tahun ini juga crash. Nah, lu lebih tenang yang mana sebenarnya? Sebenarnya itu tergantung saat itu kita pegang emiten apa, sama tergantung dana cashnya apa kali ya. Nah, kalau ditanya yang lalu sama sekarang, gue lebih tenang sekarang karena mungkin ilmunya gue sekarang lebih tinggi, gue lebih play it safe. Kalau sebelumnya tahun lalu itu gue lebih nggak tenang karena gue waktu itu pegang satu saham Pantai Indah Kapuk, gue komposisinya terlalu banyak, terlalu all in di satu emiten tersebut. Jadinya begitu dia drawdown, akhirnya portfolio gue terdampak. Nah, kalau sekarang gue nggak terlalu terdampak karena hampir sebagian besar portfolio gue tuh di blue chip sebenarnya. Dari per Desember gue udah di blue chip, gitu loh. Jadi lu berubah aliran ke fundamentalis dong bro sebenarnya? Yes, karena gue sebenarnya udah membaca setiap awal tahun itu biasa emiten-emiten tuh crash. Karena kalau gue pelajarin dari 2020 kerugian gue dari 1M jadi 500 juta, 50% tuh di bulan Maret, COVID ya kan. Tahun berikutnya juga Rusia Ukraina perang. Tahun berikutnya ya, Rusia Ukraina perang juga. Itu di awal-awal tahun juga. Lalu berikutnya tahun lalu juga pagar laut juga pemilihan presiden itu di awal tahun, tarif Trump ya. Nah, awal tahun ini juga. Jadi gue tuh udah belajar banyak, pemerintah itu suka bikin kebijakan tuh kalau di Q1 Q2. Karena ini sama seperti kita pribadi lah bro. Kalau misalnya kita awal tahun itu kita ada goal yang kita mau capai. Nah, pemerintah juga sama, karena dia baru tahun baru, dia ada goal yang dia mau capai. Kalau udah di akhir tahun biasa anggaran juga sudah kepakai, goalnya sudah tercapai, jadi dia udah lebih nyantai. Kayak kita lah, kalau di kehidupan pribadi tuh akhir-akhir tahun kita udah lebih santai lah. Ya, udah jalan-jalan. Udah jalan-jalan lah. Nah, jadi sebenarnya sama. Jadi banyak perubahan kebijakan di awal tahun ini tuh bikin dampak, dari pengalaman gue bikin dampak ke saham crash. Makanya biasanya tuh gue awal tahun tuh gue udah kasih tahu, padahal awal tahun mendingan kita bersih-bersih porto. Betul. Tapi ya itu no only no action bro. Gue udah tahu doang tapi nggak gue kerjain. Nah, tapi gue kerjainnya setengah doang. Jadi sebagian saham tuh gue udah taruh di blue chip. Nah, blue chip ini nggak bergerak banyak. Dia cuma turun sedikit lalu dia naik lagi, turun sedikit. Jadi portfolio gue sebenarnya sangat aman gitu. Tapi menurut lu ini kan sekarang ini kita podcast udah deket nih sama liburan. Nah, menurut Lebaran ya? Ya, liburan Lebaran kan. Nah, apakah bandar-bandar ini udah pada liburan nih? Karena market sepi banget, kemarin aja baru pemain saham lah ya. Iya. Rata-rata bener. Kalau menurut gua bener lah. Pertama ada faktor makro juga, bursanya lagi jelek juga.
dari Bursa Efek Indonesia sendiri juga lagi ada banyak perubahan, pergantian pemimpin, jadi marketnya sepi. Lalu mendekati liburan ya benar pemainnya dikit. Kalau kita lihat tuh transaksi saham tuh tertinggi tuh bisa 60 triliunan ya sehari ya. Per sekarang ini tadi siang aja cuman 15 bro, 15 iya T. cuman 15 T kan. Iya. Siangnya cuman 6 T. Iya, Pas betul. penutupan cuman 15. Berarti kita sangat sepi. Nah, kalau di kondisi market sangat sepi ini, lu invest saham sebagus apapun pasti biasanya lebih banyak ruginya daripada untung. Karena apa? Contoh misalnya lu saham nih ya. Saham yang lu beli ini bagus banget fundamentalnya. Tapi karena tidak ada yang pembelinya di bawah, jadi kan di sini ada bid nih. Kalau ada bid, saham tuh tidak bisa turun dalam. Betul. Tapi karena tidak ada bid, dia langsung loncat dari sini langsung ke paling bawah gitu loh. Jadi turun lebih gampang dibanding naik seperti itu, bro. Jadi kalau untuk sekarang bro, strateginya gimana nih menurut yang paling bagus? Apakah kita masuk ke saham fundamental atau masuk ke sektor pertambangan atau mungkin kita amanin cash dulu atau gimana nih? Menjelang libur ya, menjelang libur juga nih. Kalau menurut gua saat ini di Q1 Q2 itu baiknya kita pegang cash. Oke. Kalau misalnya kita gatel pengen beli, paling bagus tuh beli saham-saham yang fundamental. Fundamental yang saat ini yang paling bagus tentunya di batu bara. Karena kita selalu belajar dari history lah. Saat perang Ukraine sama Rusia, itu saham-saham yang paling naik tinggi itu saat itu adalah batu bara. Batu bara. Benar. Nah, jadi menurut gua fundamental yang paling oke saat ini sebenarnya di batu bara. Gitu. Jadi kalau saham-saham Konglo play right now is not the right time lah. Seperti itu. Jadi masih saham fundamental. Jadi mungkin karena historical juga kayak gini bro. Ketika kita libur lebaran itu kan lumayan ramai ya, 7 hari kurang lebih ya. Dan itu juga takutnya Trump berulah lagi Yes, 7 hari tersebut betul, ya. betul. Jadi baiknya kita pegang cash dulu. Pegang gitu, cash bro, dulu, ya. betul. Jadi saat ini kalau misalnya kondisi market belum menentu, baiknya kita defensif lah. Jadi saat ini gue juga sangat defensif gitu loh. Gue nggak jor-joran gitu. Tapi menurut lo sampai kapan nih IHSG bakal merah? Bakal berhenti menstruasi lah istilah kata. Jadi menurut gue Januari itu kan masih oke. Februari kita kemarin kena Chinese New Year. Di Maret ini kita kena Lebaran. April ini kita kena laporan keuangan sama pajak. Di bulan Mei itu ada sell in May dari Amrik gitu. Karena Amrik juga banyak pelaporan pajak ya. Jadi menurut gue paling oke itu nanti baru bulan Juni gitu. Ada World Cup tapi bro, ngaruh gak tuh? World Cup, mungkin ngaruh ya. Jadi mungkin ya Juli lah. Oke. Seperti itu. Mungkin kalau Juni ini gue lihat dari hasil research ya. Kalau pas World Cup itu yang rame Juli. Hasil research ya. Hasil research ya, Makanya- bukan saya kasih ini dilarang berjudi. Cuma biasanya yang rame itu judi. Jadi orang aktivitas di bursa saham menurun, aktivitas perjudian biasa meningkat. Nah, jadi kalau kayak gitu menurut lu 2026 ini optimis gak bakal ATH lagi IHSG? Mungkin bisa ya, tapi nggak di Q1, Q2, mungkin kita lihat di Q3, Q4 lah. Semoga bursa ini menjadi lebih baik lah. Sama kita perlu kabar dari MSCI ya, nanti pastinya gimana Di bulan Mei ya, April dan Mei lah. Ya, oke. Nah, ini kan sekarang ini sebenarnya lagi banyak itu isu saham gorengan. Nah, menurut lu gimana nih bro, saham gorengan itu seperti apa dan menurut lu gimana gitu bro? Menurut gua kalau saham ini mengejar MSCI itu sebenarnya nggak bisa dibilang gorengan. Nah, tapi masalahnya gorengan ini banyak different perspektif ya, banyak orang sudut pandang gitu loh. Kayak contohnya misalnya gue beli McLaren, ada orang yang bilang it's a good decision to buy a McLaren karena McLaren tuh 720 harganya udah turun, udah bottom. Tapi ada juga orang yang bilang McLaren is not a good investment gitu loh. Jadi itu ada different perspektif bro. Nah jadi sama juga gorengan ini juga banyak different perspektif. Ada orang yang bilang saham Konglo itu gorengan. Karena fundamentalnya dibandingkan kenaikan harga sahamnya, kenaikan harga sahamnya jauh lebih tinggi, dibilang gorengan. PR juga tinggi gitu ya. Tapi kalau menurut gue pribadi, gue nggak bisa bilang itu gorengan. Karena sebenarnya bisnisnya tetap ada, tapi ya memang dia mau ngejar MSCI. Menurut gue tidak ada salahnya. Emang kalau cara masuk MSCI harus nyetuk harga segitu ya, why not gitu loh. Yang penting liquidity-nya kan tercapai. Dan orang-orang juga mau invest kok gitu, nggak apa-apa. Kalau menurut gue ya, dan kalau kita lihat saham-saham
blue chip di Amrik gitu ya, Nvidia dan lain-lain itu juga sebenarnya semuanya udah tinggi banget. PE-nya udah tinggi, BV-nya juga udah tinggi gitu ya. Menurut gue sih doesn't matter ya, yang penting liquidity-nya ada. Nah, yang menurut yang gue maksud, kalau menurut pandangan gue ya, yang gorengan itu yang bener-bener tidak ada fundamentalnya sama sekali, tidak ngejar MSCI juga, lalu bener-bener bisnisnya itu kosong, bener-bener nggak ada bisnisnya, bahkan perusahaannya udah merugi. Nah itu mungkin baru saham gorengan ya menurut gue ya. Tapi kalau misalnya saham konglo play dan dia punya dana buat naikin sahamnya bisa hit MSCI, kan ada supply dana dari asing masuk ke Indonesia kan, why not ya? Toh investor di Indonesia diuntungkan, ownernya tidak dump ke investor di Indonesia ya kan? Ya menurut gua why not? Dan lagi pula biasanya kalaupun harga sahamnya dinaikkan, dia juga akan melakukan suatu aksi korporasi, misalnya dia di perusahaan lain atau lain. Dan dia dapat dana asing dari luar kan, jadi dia bisa ekspansi bisnisnya di Indonesia jadi lebih besar lagi ya. Menurut gua apapun yang bisa menguntungkan masyarakat banyak sih tidak bisa dibilang gorengan ya. Oke. Yang penting kan ini kepentingan kita sebagai masyarakat Indonesia tercapai gitu, dapat investasi besar ya. Ya ini makanya setiap orang beda-beda opinion lah. Ini kan opinion gua ya, menurut gua ya. Punya sudut pandang berbeda lah ya. Yes, betul. Nah tapi kalau kayak gitu, menurut lu menarik kan nih saham PAPP sekarang? Karena istilah kata udah diskon 50% lebih gitu. Kalau menurut gua right now still is not the best time lah. Belum bagus lah, karena kita belum tahu nih aturan MSCI yang pastinya itu bagaimana. Kalau misalnya aturannya udah jelas, sudah pasti, terus kita melihat para konglomerat ini bisa ngikutin free float dan lain-lainnya dari si MSCI ini, ya mungkin dari situ baru menarik lagi. Tapi jadi menurut gua kita tunggu aturan dari MSCI lah pastinya bagaimana. Tapi kalau udah keluar aturannya mungkin harga sahamnya udah naik bro, kita ketinggalan dong. Menurut lu gimana? Ya kan tinggal kita hitung ya, dia naiknya dari kenaikan itu masih bisa lebih tinggi nggak? Kalau masih bisa naik lebih tinggi lagi kan it's okay. Kayak contohnya misalnya dia kan udah turun 50-60%. Kalau tiba-tiba peraturannya jelas dan sahamnya naik 10%, tapi kan masih ada kenaikan 40-50% lagi ya masih boleh dikejar lah seperti itu. Why not gitu ya? Why not gitu loh. Itu justru enak karena udah turun ini kita udah lihat nih, oh dia all time high-nya segini nih. Kalau misalnya dia hit target, misalnya oke, peraturan MSCI keluar dia naik segini. Oh kita tahu nih kita masih bisa naik segini. Jadi gampang karena udah ada patokannya gitu loh. Kayak misalnya kalau lu tanya nih, banjir di Jakarta itu setinggi mana sih? Kalau lu nggak ada berkaca history, lu nggak tahu tingginya mana. Tapi kalau misalnya lu udah tahu nih tahun lalu tingginya sedengkul gitu loh. Ya lu kan udah ada tembok itu udah ada garisnya bro, udah ada garis bekas banjirnya. Betul. Jadi lu tahu nih banjirnya dulu setinggi dengkul. Berarti kalau next banjir lagi kemungkinan bisa setinggi dengkul juga. Jadi dulu udah ada historisnya gitu. Nah jadi kita enak bisa berkaca historis lalu-lalunya enak sekarang. Ya, gue juga setuju sih. Jadi kita tunggu aturan MSCI dulu. Jadi mendingan kita kekurangan bisa beli di harga atas sedikit daripada kita kehilangan duit, bro. Kalau sekarang belinya kan. Jadi mendingan kita defensif dulu, tunggu peraturannya jelas, baru kita beli. Gitu. Jadi daripada lu masuk sekarang, totonya dia nggak bisa recover lagi. Ternyata Konglo Play emang udah dead forever kan. Lu jadinya rugi, nyangkut gitu. Jadi mendingan nantilah. Jadi menurut lu saham Konglo itu udah dead nggak sih di 2026? Nah jadi memang bener sih setiap masa itu ada sahamnya, setiap saham itu ada masanya. Jadi contohnya misalnya kayak gue ngomong emiten-emiten yang lalu nih, yang historical ya. Mungkin saat itu bagus, saat ini bisa jadi udah nggak bagus gitu loh. Contoh misalnya tahun lalu gue udah ngomong beberapa saham lah, contohnya misalnya seperti dulu gue juga ada ngomong kan. Ya karena saat itu dia bagus. Saat itu harganya masih murah. Nah sekarang kan sahamnya mungkin udah harganya udah lebih tinggi, lalu fundamentalnya juga ada perubahan, ya kan? Lalu kebijakan pemerintah juga ada perubahan. Jadi bisa jadi saat itu bagus, saat ini nggak bagus gitu. Jadi saham itu berubah-berubah. Contoh misalnya kayak dulu banget lah, gua misalnya invest di saham bank digital. Karena saat itu bank digital itu sangat happening, gitu. Sekarang udah tidak happening ya kita masuknya ke tempat lain lagi. Jadi memang ya masanya berubah-ubah. Jadi jangan misalnya kalau gue beli satu emiten itu selamanya artinya emitennya bagus terus.
saat itu bagus, saat ini bisa jadi jelek. Sama lah kayak contoh misalnya kita berbisnis retail tuh bisnis padel. Mungkin tahun lalu padel sangat happening, ya kan bro? Iya. Tapi tahun ini misalnya padel sudah tidak happening, ada olahraga lain lagi yang lebih hit. Ya tentunya pindah dong. Jadi lu nggak bisa kaku gitu loh. Selalu orang bilang, oh ini kok Andri sahamnya yang kok Andri sebut, mana tuh kok turun? Ya saat itu memang bagus, makanya saat itu naik. Saat sekarang belum tentu dia jadi winner lagi gitu loh, winner stock lagi gitu. Jadi setiap zaman tuh berubah. Tapi seperti itu. Udah dead belum nih si Konglop ini? Ya kita harus wait and see lah sampai di April dan Mei itu. Oke, nih bro, mungkin ada pertanyaan nih dari netizen. Jadi sekarang kita menjawab, market udah cukup ya? Ntar kita ya selang-seling lah, kita bahas biar nggak terlalu serius banget, nggak terlalu fun banget. Jadi kita selang-seling lah ya. Nah, ini pertanyaan dari netizen nih. Misalnya lu punya istri nih, lu pilih dia stay di rumah, jadi ibu rumah tangga, atau istrinya kerja kantoran gitu bro? Kalau gue lebih prefer stay di rumah aja sih. Gue tipenya, gue lumayan alpha soalnya. Gue merasa, gue tipenya gue bukan orang yang percaya gender equality. Sorry to say, ini mungkin pasti banyak orang yang nggak setuju nih, terutama cewek-cewek. Kenapa? Ada alasannya. Jadi kayak contohnya kita main bola lah bro. Ada orang yang harus jadi penyerang, ada orang yang harus jadi kiper. Lu nggak bisa semuanya itu jadi attacker. Lu nggak bisa semuanya jadi goalkeeper. Jadi harus ada yang nyerang, harus ada yang defend. Nah di keluarga menurut gue coy gitu. Ada yang cari duit, ada yang menjaga uangnya gitu loh. Ada yang menjaga rumah, ada yang mendidik orang anak gitu loh. Ada yang nyari uang, ada yang mendidik anak. Kalau semuanya nyari uang, rumahnya berantakan, anaknya berantakan. Nah jadi gue nggak kurang setuju gender equality. Kalau gue, mungkin ada banyak cewek-cewek yang nggak setuju ya. Contoh karena ada profesi-profesi tertentu itu yang jago tentunya pasti pria. Contoh misalnya boxing, pertukangan, bangun-bangun ini rumah pasti kan laki, ya kan? Tentara pasti kan laki. Ada juga yang perempuan lebih jago, misalnya masak, designing baju, ya kan? Jadi gue nggak percaya tuh semua equal. Dunia itu nggak equal. Dunia itu ada yang jago A, ada yang jago B, ada yang jago C, ada yang jago D gitu loh. Jadi kalau gue sendiri gue percaya ya gue yang cari duit, lu di rumah aja jaga rumah gitu loh. Gue pokoknya lu percaya gue aja, gue bisa provide lu gitu loh. Gue juga setuju sih untuk di rumah, tapi mungkin dia kalau mau kerja online dari rumah boleh. Gue sih nggak boleh kerja sama sekali. Boleh kerja tapi nggak perlu over, karena gue yang udah kerja over buat lu gitu loh. Kalau gue ya. Mendingan yang begitu kan daripada equality, ceweknya kerja capek, cowoknya malah nyantai. Nah itu namanya Mokondo. Gue mau ngomong gak enak, gue tahu sih. Mokondo gitu. Ya tapi ini bakal kontroversial banget, tapi itu pendapat orang. Pendapat gua. Kalau gua sukanya gitu, gua yang atur, lu santai di rumah, lu atur rumah, yang penting rumah ready. Kita pulang, makanannya sudah rapi, semuanya enak kayak gitu. Jadi kita bagi tugas. Ya, gue juga suka gitu sih. Ya kan? Lebih tech team. Daripada pulang bersih gitu kan. Iya, daripada lu semuanya cari uang. Lah, terus yang jagain rumah siapa? Yang atur rumah siapa? Nah, sorry ya. Jadi gua nggak gender equality. Gue tipenya yang bagi kerjaan. Tuh guys, cewek-cewek tuh ya. Jadi enak bisa nyantai di rumah ya. Iya, daripada mau yang gender equality tapi dia sibuk kerja kan. Ya, jadi berantakan rumahnya. Oke. Nah, terus yang kedua nih, menurut tuh prenup marriage itu penting gak sih? Kalau menurut gue bakal lakuin. Menurut gue penting. Contoh, tapi tentunya banyak cewek yang nggak setuju kan. Tapi kalau gue, lu married sama gue, lu mau guanya apa mau duitnya, gitu kan? Lu malah hitung-hitungan sama uang gua gitu loh. Kan gue yang cari. Ya itu suka-suka gua. Kalau gua prenup gitu ya. Kalau menurut lu gimana? Mungkin lu kan udah married juga kan? Ya. Lu prenup. Gue prenup. Karena kalau gua tujuannya sebenarnya untuk melindungi istri gua. Kita kan ini berbisnis juga ya. Takutnya kalau gua kenapa-napa gitu amit-amit ya. Nah jadi istri gua terlindungi juga lah gitu. Betul, masuk akal. Jadi kalau misalnya lu ada hutang lu nggak kebawa ke istri sebenarnya. Jadi kalau misalnya let's say lu pinjam uang terus lu pailit, ya istri lu kan tidak kena. Tidak kena, benar. Gitu, benar masuk akal. Nah jadi menurut gua tim yang prenup. Gue juga prenup guys. Iya. Oke. Nah terus lu, ini pertanyaan lucu sih. Pernah berapa kali nangis karena cewek bro? Gue jujur jarang nangis sama usulan cewek, masalah cewek sih ya.
Jarang atau jadi pernah nggak? Hampir nggak pernah. Kalau bucin gue pernah. Bucin pernah. Bucin pernah, tapi dulu waktu masih muda. Kalau sekarang sih udah nggak pernah bucin ya. Gitu. Sekarang lu mendingan ngejar mobil daripada ngejar cewek kalau gua. Nikah makanya. Ya, tapi sekarang ya udah boleh lah. Gua udah harus settle down. Tapi gua nggak sih, gua bukan tipe yang galauin cewek, bukan. Gua dari dulu galauinnya karir sih. Gua soalnya orangnya ambisius dan high achiever gitu loh. Jadi gue tuh tiap tahun tuh gue ada sesuatu yang mau gue achieve gitu loh. Gue sangat ambisius orangnya. Ada patah itu, daripada lu mengejar kupu-kupu, lu mendingan fokuskan diri lu sebagai cowok itu lu ngejar bikin taman yang bagus, taman berbunga yang bagus. Setelah lu ada taman berbunga yang bagus, kupu-kupu bakal ngantri datang ke taman lu gitu loh. Jadi lu nggak perlu kejar kupu-kupunya. Lu tugas lu sebagai cowok, lu bikin taman sebagus-bagusnya. Biar kupu-kupu itu sendiri yang datang ke tempat lu. Tapi bukan kupu-kupu malam kan? Bukan, jangan dong, jangan. Ya kalau kupu-kupu malam tuh ani-ani, jangan. Kita tetap yang bener juga. Bener ya. Oke. Gitu. Nah, lu lebih suka cewek yang pendiam atau yang fun, humoris gitu, bro? Ayo. Tentunya gue, kalau misalnya lu tanya nih, ada cewek misalnya kaya, terus pinter, tapi dia jutek gitu. Misalnya karakternya nggak bagus. Ada satu misalnya ceweknya nggak pinter-pinter amat, biasa aja, tapi nurut, baik, gue lebih pilih yang kedua. Yang kedua, iya. Yang kedua, gue cari cewek itu gue nggak perlu dia kaya, gue nggak perlu dia pinter. Yang gue perlu karena menurut gue dari segi kepintaran, lu ikut gue aja lu udah cukup gitu loh. Yang penting lu ikut aja nurut gitu loh. Jadi gue lebih pilih sih yang kedua, yang sabar dan nurut aja, yang baik sih. Sabar dan baik dan nurut itu doang gitu loh. Gue nggak butuh dia yang jadi lebih alfa lagi dari gue, nggak perlu gitu loh. Tapi tentunya butuh yang fun juga dong, biar bisa fun bareng gitu. Yang fun bareng yang tentunya itu bonus lah, itu bonus sih. Oh, seperti itu. Nah, ini banyak juga nih karena pertanyaannya yang masuk ya. Kenapa akun Instagram lu jadi akun Instagram meme sekarang? Oh, meme ya. Karena sekarang menurut gua generasi kita itu agak sedikit Hello Kitty menurut gua, bro. Jadi terlalu gampang, mentalnya tuh terlalu gampang tersinggung gitu loh. Kalau gua misalnya bahas saham, ya dulu kan gua ngomong saham ngomong aja biasa. Ntar gua ngomong saham tertentu dibilang gua menggoreng.